lagi dengan Miss Ani. Anak-anak, apa kabarnya? Miss Ani berharap anak-anak sekalian, papa dan mama selalu dalam kondisi sehat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih hari ini kami terima berkat Tuhan. Kami mau belajar tentang karakter, menyapa, menyalam, dan tersenyum. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Miss Ani punya lagu baru loh. Lagunya Miss Ani beri judul RAMAH. Ayo tebak siapa yang bisa baca. Benar sekali, Ramah. Kita akan menyanyikannya bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan sekali, lalu kita menyanyikan bersama-sama. Yuk kita dengar lagunya. Suka cemberut, tersenyum dengan senang hati, seperti yang Tuhan mau. Hey, RAMAH, RAMAH, Rama Rama Rama, Rama 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 Rama. Kali ini kita akan belajar tentang karakter, menyapa, menyalam, dan juga tersenyum. Misalnya beri judul, aku mau menyapa, menyalam, dan aku mau tersenyum. Ayo anak-anak, kita ucapkan sama-sama ya. Aku mau menyapa, menyalam, dan tersenyum. Ayo anak-anak, kita ucapkan sama-sama ya. Aku mau menyapa, menyalam, dan tersenyum. Ya, pintar semuanya. Nah, Miss Ani akan mencontohkan bagaimana menyapa, menyalam, dan tersenyum. Kalau menyapa itu seperti ini. Halo, apa kabar? Dan kalau menyalam seperti ini. Kita coba menyalam tangan seseorang dengan tersenyum. Seperti itu. Anak-anak, pada saat kamu ramah kepada seseorang, pasti membuat orang itu tersenyum dan mereka pasti akan senang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Ribka, seorang yang ramah. Yuk, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan cerita itu ya. Ribka seorang yang ramah. Ribka dikenal sedang ramah, setiap bertemu orang sambil tersenyum. Tidak hanya ramah, Ribka juga anak yang suka menolong dan taat kepada orang tuanya. Ribka juga rajin berdoa dan senang mendengarkan cerita Tuhan dari papa dan mama. Sore itu, sore yang indah, matahari masih bersinar terang. Ribka pamit kepada papanya. "Papa, Ribka pergi dulu ya, Pa," kata Ribka sambil tersenyum. "Iya Ribka, hati-hati ya nak." "Ribka mau kemana ya?" Ribka membawa sebuah benda besar namanya buyung. "Apa nama benda besar itu anak-anak?" "Ya, buyung. Buyung adalah sebuah tempat membawa air." Ternyata Ribka mau pergi untuk mengambil air bersih, karena di rumah Ribka tidak ada air bersih untuk diminum. Tugas ini dilakukannya setiap sore. Ia melakukannya dengan senang. Sepanjang perjalanan menuju sumur, setiap bertemu orang, Ribka menyapa dengan sopan sambil tersenyum. Banyak orang senang dengan keramahan Ribka. Akhirnya,
Ribka sampai di sumur. Ribka menurunkan buyungnya, kemudian mulai mengambil air dari sumur dan memenuhi buyungnya dengan air. Yuk, buyungku sudah penuh dengan air. Sekarang kembali ke rumah. Ketika Ribka mau bersiap-siap pulang, tiba-tiba ada seorang bapak mendekatinya dan berkata, "Tolong beri aku sedikit air dari buyungmu itu. Aku sangat haus." Ribka melihat wajah bapak itu. Wajah bapak itu terlihat haus. Sambil tersenyum, Ribka berkata, "Minumlah, Bapak." Ribka memberikan buyungnya kepada bapak itu. Lalu bapak itu segera minum sampai puas. Bapak itu tidak datang sendirian. Dia membawa banyak unta. Apakah kalian tahu hewan unta? Unta seperti ini. Ada berapa ya kira-kira unta yang dibawanya? Iya, ada 10 unta. Ribka juga memberi minum seluruh unta-unta itu. Dia melakukannya dengan senang hati. Dia harus beberapa kali mengambil air ke sumur. Setelah bapak dan unta-unta itu minum, bapak itu berkata, "Siapa namamu, Nak?" "Namaku Ribka," kata Ribka dengan sopan sambil tersenyum. "Ribka, kamu seorang anak yang sangat baik dan ramah. Walaupun kamu tidak mengenal aku, tapi kamu mau menolong aku dengan memberikan aku minum. Tidak hanya aku, namun kamu memberi seluruh unta-untaku. Terima kasih ya, Nak." Sebagai ucapan terimalah ini. Bapak itu mengeluarkan anting dan gelang emas dari kantong celananya, memberikannya kepada Ribka. Menolaknya, karena Ribka melakukan dengan tetapi bapak itu terus memaksanya dan meminta Ribka untuk menerimanya sebagai ucapan terima kasihnya. Akhirnya, Ribka menerima hadiah yang diberikan bapak itu, kemudian pamit untuk pulang. "Papa, aku pulang." Ribka mendekati papanya, kemudian menyalam, memeluk, dan mencium pipi papanya. Ribka menceritakan kejadian dialaminya sambil menunjukkan hadiah yang diberikan bapak itu kepada papanya. Papa Ribka sangat senang dan bangga terhadap apa yang sudah dilakukan Ribka. Nah, anak-anak, demikianlah cerita Ribka yang ramah. Ribka mempunyai kebiasaan yang baik. Ribka tidak hanya ramah, tapi Ribka juga seorang anak bertanggung jawab dan peduli. Apakah kamu mau seperti Ribka? Wah, ibu senang jika kamu mau bersikap ramah seperti Ribka. Bersikap ramah itu bisa ditunjukkan dengan cara menyapa, menyalam dengan sopan sambil tersenyum. Nah, bagaimana ceritanya anak-anak? Seru kan? Miss Ani lihat tadi Ribka seorang yang baik hati. Dia mau ramah kepada orang lain. Ribka mau menyapa orang lain, mau memberi salam, dan juga mau tersenyum. Sikap itu menurut kamu baik tidak untuk dilakukan? Ya, sangat baik. Dan membuat orang merasa dihargai, disayangi, dan juga dihormati. Dan anak-anak, siapa yang mau menjadi anak yang ramah? Tentunya semua anak-anak juga mau menjadi anak yang ramah. Miss Ani juga mau menjadi anak ramah. Karena dengan menjadi anak yang ramah, mau menyapa, mau menyalam, dan juga tersenyum, berarti kita mau berbuat baik, tahu akan sopan santun. Anak-anak, Miss Ani mau anak-anak menyapa mama atau papa atau kakak dan adik. Coba sapa mereka, menyalam mereka, dan juga tersenyum kepada mereka. Nanti Miss Ani mau tanya, apa perasaan papa mama setelah anak-anak salam, sapa, dan juga senyum. Nanti Miss Ani tanya juga kepada adik dan kakak, bagaimana perasaan mereka. Nah, anak-anak sekalian, setelah melihat perbuatan ramah Ribka yang mau menyapa, menyalam, dan juga mau tersenyum kepada orang lain, Miss Ani coba meminta anak-anak nih mau melakukan atau mempraktekkan bagaimana menyapa, menyalam, dan juga tersenyum. Boleh kepada papa mama, kepada adik, atau kepada kakak. Yuk.
Setelah kamu melakukan perbuatan ramah tadi, menyapa, menyalam dan tersenyum kepada papa mama atau kakak dan adik, kira-kira apa ya perasaan anak-anak? Ya, pasti senang ya. Waktu kamu menyalam, menyapa mama dan papa dan juga adik dan kakak, perasaan kamu pasti senang. Nah, anak-anak jadilah seperti Ribka, mau berbuat baik, karena itu juga yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita perbuat. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, bernyanyi, mendengarkan cerita, dan juga mempraktekkan bagaimana cara menyapa, menyalam, dan juga tersenyum, saatnya kita mau mengucapkan ayat hafalan. Efesus 4 ayat 3, 2a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. 4 ayat 3, 2a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita ucap ulang ya. Efesus 4 ayat 3, 2a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Anak-anak, kita juga akan membuat emoticon smile. Anak-anak akan menggambarnya terlebih dahulu, bentuk lingkaran. Setelah itu, buatlah gambar emoticon smile dan tulisan di bawahnya, aku anak yang ramah. Nanti boleh diberikan kepada ibu guru ya, difoto dan berikan videonya pada saat kamu mengatakan aku anak yang ramah dengan emoticon smile. Anak-anak, Miss Ani juga akan meminta anak-anak untuk membuat simbol emoticon smile. Kamu coba untuk menggambar lingkaran lalu menuliskan wajah tersenyum. Setelah itu, anak-anak boleh diwarnai dan diberi tulisan aku anak yang ramah. Nanti boleh difoto atau kamu boleh kirimkan videonya kepada ibu guru dengan mengatakan smile, aku anak yang ramah. Seperti itu ya. Anak-anak, kita sudah dengarkan cerita. Jadi kalau kita menjadi anak yang ramah, berarti kita bisa menyapa, menyalam, dan juga tersenyum kepada orang lain. Karena dengan hal itu, kita bisa menghargai orang lain, saling menyayangi, saling menghormati, dan juga tahu berbuat sopan dan santun. Setelah anak-anak membuat emoticon smile, Miss Ani mau minta tolong kepada mama papa untuk merekam anak-anak mengucapkan aku anak yang ramah dan menunjukkan emoticon smile yang sudah anak-anak buat. Nanti tolong dikirimkan kepada ibu guru ya. Terima kasih. Ayo anak-anak, kita akan menyanyikan sekali lagi lagu RAMAH, lagu Ramah. Anak-anak ikut bernyanyi ya. Suka cemberut, tersenyum dengan senang hati, seperti yang Tuhan mau. Hey, R-A-M-A-H, R-A-M-A-H, ramah, 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 ramah. Nah, kegiatan kita sudah selesai. Kita mau berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar karakter Tuhan yang mau menyapa, menyalam, dan juga tersenyum. Berkati kami Tuhan untuk selalu ramah, sopan kepada orang-orang yang kami sayangi dan orang-orang lainnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.